langsung di-ban, siapakah yang akan di-pick, kita akan menjadi saksi bersama-sama dan siapakah yang akan memenangkan pertandingan untuk kali ini. Kalau sampai 2-0, Rebellion Gameplay benar-benar memberikan sebuah kejutan, shock terapi, nggak cuman ke Bigoton Alpha doang, tapi buat ke-7 tim lainnya yang ada di MPL ID season ke-8 ini. Bahkan bisa kita nobatkan sebagai the new kuda hitam ya, new black horse kalau misalnya Rebellion Genflix bisa memenangkan game yang kedua ini dan berhasil mengantongi 2-0 tanpa balas atas Bigetron Alpha. Tapi ban and pick di sini benar-benar mempengaruhi kedua tim. Apakah hero-hero dari game yang pertama akan di-ban atau mereka masih pede dengan band-band yang seperti udah kita lihat dengan Hayabusa, Popheus, ada Matilda dan juga Pakito. Yap, masih dengan second picknya kalau dari Bigetron Alpha. Ini adalah kebiasaan dari Bigetron Alpha Om ya, yang mungkin dari season ke season kita bisa lihat dan mungkin kita sudah hafal nih apa yang sangat-sangat disukai oleh Bigetron Alpha, di mana mereka mengambil second pick dan nanti di last picknya itulah saat mereka mengejutkan dengan hero-hero uniknya. Oke, dan masih tanpa Harley juga tidak ingin diberikan. Jadi untuk dari segi banningnya sendiri, RBG di sini sama seperti fase ban yang pertama, cuman kebalikannya adalah yang sebelumnya Harley di ban yang kedua, Popheus yang ketiga, cuma dibalik aja ya. Dan buat yang lainnya, Matilda Pakito, apakah kembali Popol Pupa di sini akan di-ban oleh Bigetron Alpha? Kalau memang di-ban oleh Bigetron Alpha, kita akan masuk ke dalam fase ban yang mirip dengan game yang pertama. Jadi semuanya udah kayak textbook banget lah bagi kedua coachnya ini untuk menentukan pilihan Popol Pupa kah untuk Bigetron Alpha sekarang, atau ada opsi yang lain selain Popol Pupa. Grok mungkin kalau mau di-ban biar filenya nggak semena-mena masuk ke jungle kembali. Bisa ini tapi ternyata Xbox Om. Xbox ternyata. Oke, berarti dilawan dong Johet dengan Popol Pupa. Dalam artian mereka bisa dapetin dua-duanya sebenarnya. Karena tadi untuk first pick-nya memang Xbox, jadi cukup kelihatan Rebellion Genflix mereka ingin junglernya mereka sustain dan bisa melakukan team fight dengan jangka waktu atau durasi yang panjang. Jadi itulah sebabnya kenapa mereka memilih jungler seperti itu. Bukan yang tipikal, kita kan tahu kalau assassin yang masuk set bentar doang terus langsung keluar. Kalau Xbox kan udah dia ada di sana terus, durable banget, ngebakar kiri kanan buat sate. Dan first pick Benedetta sekarang. DPS-nya ganggu banget sih. Oke, sekarang Benedetta. Cuman posisinya posisinya di mana? Ini masih tetap menjadi pertanyaan. Dia bisa menjadi roamer untuk Benedetta. Bisa menjadi core utama juga atau menjadi jungler. Dia bisa juga mengisi posisi side-nya. Di mana Benedetta kali ini akan ditaruh oleh Rebellion Gameplay? Itu yang masih menjadi pertanyaan. Oke, itu satu. Yang kedua juga Popol Pupa dengan Johan bisa di-skip oleh Bigetron Alpha kalau mereka mau. Mereka punya dua early yang kuat banget nanti. Seperti apa strategi mereka? Siapakah mereka bakal nge-drag lagi masuk ke late game dengan hanya mengandalkan Johet aja seorang diri, tapi Popol Pupa sudah dikunci kali ini oleh Bigetron Alpha. Ada Ruby, satu hero yang sangat sustain sekali dan sangat sering tampak berada di XP lane. Bisa jadi ini akan menjadi lawan untuk Tamus kalau dipilih nanti oleh Jello atau Wow. Bahkan Ruby juga bisa taruh di gold lane juga, tapi ternyata ada Johet dan juga Parsia. Wow, mereka memiliki hero-hero high ground seperti Parsia dengan Feather Eye Strike-nya bisa membuat Bigetron Alpha berpikir dua kali untuk bisa merangsak masuk ataupun melakukan penyerangan, Pak Pulu. Yap. Ini adalah si dijawab langsung ada nyali, walaupun ada Johet, nggak apa-apa. Pede aja. Karena untuk kali ini link memang sangat-sangat dibutuhkan loh. Parsia kalau tidak ada link, dia akan sangat-sangat merajalela sekali di backline dari timnya. Betul, dan itu bakal berbahaya banget untuk Parsia dan dia harus di backup dengan sangat baik tentunya supaya nggak bisa tercolong, apalagi dengan Tempest of Blade yang bisa masuk ke area belakang. Dan ini tadi kita juga sempat melihat antara head to headnya dengan Birul, dimana dia di game yang pertama bermain sangat baik dengan Chow-nya, dan kali ini Chow-nya sudah di respect oleh Bigetron Alpha. Yes. Gua suka band dari Bigetron Alpha adalah bahwa kita sudah melihat bahwa Chow dengan Xbox ini ada di game yang pertama, dan itu memberikan efek yang luar biasa banget untuk Rebellion Genflix, dan kali ini mereka sudah mengeliminasi dua hero tersebut. Jadi Rebellion Genflix mereka kali ini harus hadir dengan sesuatu yang baru juga, karena mereka pastinya nggak bisa mengandalkan dua hero tadi.
Dan kita masih menyimpan ya. Mereka masih belum kasih tahu kita kira-kira ini apa yang lagi disimpan oleh Rebellion Genflix untuk berhadapan dengan Bigetron Alpha. Dan Eudora juga kali ini sudah di-ban agar linknya bisa jauh lebih tenang ketika selesai menggunakan Tempest of the Gear. Ya. Eudora, walaupun udah sempat di nerf juga dan cukup jarang juga muncul, tapi ternyata strateginya kalau misalnya ada Eudora bisa tetap mematikan, dan itu di-respect banget sama Bigetron Alpha. Dan kali ini Rebellion Genflix nggak mau melihat adanya Kagura di sisi Bigetron Alpha. Mereka nggak mau ada hero yang ngeburst lagi karena Parsia harus dijaga oleh seorang Jawhead. Oke, akankah ada cara yang nanti diambil oleh Bigetron Alpha, atau masih ada Luyi, Valir ataupun Vel yang udah lama tidak terlihat di Land of Dawn? Oke, Eudora katanya udah di nerf. Lunox pun kali ini akan menjadi milik Bigetron Alpha. Tapi Eudora kalau menurut Pulung ya Gio ya, ini adalah hero hoax deh. Kenapa hoax tuh? lah pokoknya. Gimana tuh? Kenapa? Karena dia udah di nerf berkali-kali. Tetap aja sekali combo meningsoi juga kita Pak. Sakit juga. Iya Sangat sih, tetap mengerikan modal-modal sekali juga. Eudora sampai sekarang. Mengerikan, walaupun dia udah di nerf, tetap efek dari magical damage yang dia dapatkan ataupun yang dia miliki itu bisa membombardir tim lawan loh cuy, serius. Yoi. Tapi Lunox juga menjadi pilihan yang baik untuk Bigetron Alpha dengan burst damage-nya. Walaupun Kagura nggak ada, Lunox bisa menjadi jawaban, dan ini adalah waktunya untuk Rebellion Genflix pick 2 hero terakhir. Apakah jungler untuk seorang Sugar, dan ada Jisung Shin bersama dengan Balmond. Langsung direspons kalau kita lihat cukup cepat sekali dengan Beatrix memberi damage lagi. Jadi kalau kita lihat serangan dari Bigetron Alpha di sini sangat kontradiksi ya dengan game yang pertama. Untuk kali ini mereka bisa kita lihat line up-nya ini besar banget dari segi burst damage-nya. Ini damager semua sih Om. Apa yang udah diambil oleh Bigetron Alpha. Oke, ini dia game kedua kita udah akan segera dimulai. Jadi kita akan bertanya cepat lagi dan dijawab dengan cepat juga oleh Gio. Gio, dari susunan hero yang udah diamankan, Rebellion Genflix atau Bigetron Alpha? Aku late game ke Bigetron Alpha. Oke, Bigetron Alpha. Om bawa Rebellion Genflix atau Bigetron Alpha? Bigetron Alpha. Oke, kalau begitu Pulung kali ini entah kenapa sendirian suka ngelihat apa yang udah diamankan oleh Rebellion Genflix. Kalau begitu langsung saja, ini dia game kedua kita. Jadi buat kalian pendukung yang ada di rumah, entah itu pendukung dari Bigetron apa, Bigetrupas, dimanapun kalian, langsung nongol aja di kolom komen dengan emot tepuk tangan. Dan juga pendukung dari Rebellion Genflix, langsung aja banjirin di kolom komen kita. Berikan dukungan kalian, kita support seluruh tim dan juga player yang sedang berlaga di MPL ID season yang ke-8. Emot tepuk tangannya banjirin. Yeay! Dan kita lihat Rainbow dengan Beatrix yang berada di area mid sebagai support, sementara Jelonok lagi dan lagi harus berhadapan dengan Ripo dengan Ruby beserta dengan Benedetta. Sementara di pos area bawah, Balmond akan berhadapan dengan Lunox ya. Sementara itu Rainbow dan juga KYY bahu-membahu untuk mengejar seorang Parsia milik seorang Kuba kali ini. Tapi dari Branche udah setengah darah karena Birul datang dengan sangat cepat untuk melakukan rotasi. Yap, itu dia udah ada pergerakan yang udah dilakukan juga oleh Birul dengan Balmond yang dia milikin. Udah ada Cyclone Sweep yang dia lakukan, dia berputar layaknya Beyblade di area sungai. Lunox di bagian bawah itu akan menjadi lawannya untuk Brans. Benar-benar gak nyaman untuk melakukan farmingan. Coba lihat Val, maju sendirian, memberikan gangguan, sangat-sangat mengerikan. Tapi Rainbow kali ini coba dikejar-kejar sama Valnya. Kali ini bertukar. Jawhead-nya berada di sisi Rebellion Genflix yang sebelumnya dipegang oleh Bigetron Alpha. Sementara itu, KYY dengan sebuah mobilitas yang sangat tinggi mencoba untuk mengganggu Jisung Shin milik Sugar. Dan mencoba untuk objektif terlebih dahulu di Sugar-nya, nggak mau terlalu terburu-buru. Dan udah punya Mountain Shocker untuk memberikan vision. Terlihat udah. Cuman yang uniknya adalah sekarang itu Lunoknya ada di side. Dan Rainbow yang menggunakan Beatrix-nya ya Om Wawa ya untuk menjadi midlaner supportnya. Betul, jadi untuk midlanernya memang dipercaya kepada Rainbow yang dimana dia akan harus sangat-sangat fleksibel sekali untuk bisa jalan ke gold, ke XP lane untuk memberikan extra damage
Sedangkan buat yang lainnya tetap dengan standar lah ya dari Bigetron Alpha, mereka akan membiarkan link dari Brands untuk farming dulu di early game-nya, dan gua rasa di sini dari Bigetron mereka akan mencoba untuk membawa game ini di mid game aja. Oke, first blood udah terjadi, berhasil langsung mendapatkan Kara Benedetta-nya. Ripo dengan Ruby yang udah dia gunakan masuk dulu ke dalam rerumputan. Ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain Bigetron Alpha. Mereka sudah set up di area turtle yang pertama. Di bawah Birul sepertinya menangkan lane nih karena bisa nge-freeze ke arah Lunox-nya loh, masih bisa ditahan oleh Birul. Yoi, bahkan Biro kali ini terus sustain di area bawah, tapi Hubar mengetahui keberadaan dari seorang Mat di area bawah dan harus memukul mundur. Udah ada wings by wings yang dikeluarkan oleh Hubar, dan ini ada kesempatan yang emas untuk mendapatkan bullshit dan Feather Ice Strike ini di pop up. Tapi dari seorang Matt yang masih bisa mundur ngambil off ordernya, dan disusul dengan Kaya yang datang. We are angry karena seorang biru, tapi seperti dengan ejector. What a play dari seorang biru, lethal counter yang sangat-sangat sakit, bahkan menggeprek dari seorang Matt yang udah nggak punya shot escape lagi. Wah, geprekannya on point bukan main, itu langsung penyet orang yang ada di depannya. Berhasil menyamakan kedudukan dari poin kill untuk kali ini. Tapi di bagian atas ada terangan ataupun tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha, di mana mereka berkesempatan untuk bisa menghabiskan satu shield turret yang ada di bagian atas. Udah datang langsung berada dari hubanya. Satu lagi Feather Ice Strike dikeluarkan. Cuman untuk Brands-nya mulai memberikan defense ataupun tusukan terhadap Parsha, tapi backupan begitu cepatnya. Akankah dia terjun lagi dari sebuah dinding tersebut? Namun untuk kali ini kita lihat jauh headnya langsung ditarik dengan Echo Fender. Akankah ini menjadi kematian pertama, dan bener aja udah ada satu tackle yang dilakukan. Tempest of Blade, double kill, berhasil langsung diambil oleh Brands-nya. Begitu baik pemain dari Bigetron Alpha untuk di game yang kedua ini. Tapi untuk Balmond-nya santai pisan, dia ngambil purple buff Aduh. Brands gak punya purple buff nih, bahaya banget. Tapi Hubar dengan Feather Ice Strike mencoba untuk lebih mengejar seorang Kaye, bahkan Unstoppable Force dan ejector yang connect sekali ke arah seorang Ruby. Gak bakal bisa bertahan, dan Ripo harus menjadi korban berikutnya Pak Pulung dan juga Om Wawan. Coba lihat Birul, Balmond pakai purple buff loh Om Wawa. Bisa putar terus loh ya. Tapi ya dari Rebellion Genflix dari Val, meskipun ya memang ke pick off sekali, tapi kalian bisa lihat bagaimana Val di sini sebagai roda penggerak untuk Rebellion Genflix. Tadinya berada di bottom lane, dialah yang membuka untuk injectnya. Tadi juga di top lane sekali lagi dia yang menginject Ripo, dan sekali lagi lihat Mickey-nya kembali Iya, injeknya berhasil. Ada penetrasi di bagian belakang. Sedikit lagi malah tadi masih bisa selamatkan, dia masih bisa kabur dari tersebut. Tapi Popol Kupanya untuk kali ini Sugarnya tertinggal. Untung aja nggak menerima damage tambahan lagi karena Sugarnya hanya memiliki setengah nyawa. Birul again mendapatkan space di mana dia bisa menghancurkan satu turret di bottom lane. Birul nih boleh-boleh ya. Padahal Balmond badannya segede itu, tapi kayak ninja mainnya mengendap-endap dan dapat terus loh. Iya, aku setuju banget Pak Pulung. Dia benar-benar ngambil objektif, nggak peduli sama teman-teman di area atas atau di area mid. Yang penting dia dapat dulu turret di area bawah outernya. Walaupun ditambah lagi ya, kalau misalnya menurut aku Bigetron Alpha makin rugi karena turtle-nya diamani sama Jelonot. Wow. Jadi Rebellion dapat objektif turtle, dapat juga turret di bawah. Yap. Udah terlihat tuh dari networknya juga sekarang udah mulai mengejar. Tadi juga ada jarak, tapi sekarang jaraknya udah semakin kecil lagi, ada di angka 300-an. Jelonot, wow, namun di tengah ada pertempuran yang terjadi. Rainbow-nya berhasil ditangkap, Rainbow-nya berhasil dilumpuhkan. Birul udah join the fight, Pupanya pun harus hilang. Popolnya harus memberikan sebuah doa untuk bisa mengambil lagi. Sementara itu tuh kali ini baik banget Feather Ice Strike langsung digambarin aja, langsung combine dengan satu lethal counter. Sementara itu Brands agak sedikit terlambat hadir, belum bisa mendapatkan damage yang jauh lebih besar dari apa yang udah terlihat. Walaupun ada satu player tadi yang terlihat Rebellion Genflix harus tumbang, yaitu Hubar. Yes, tapi Val lagi memimpin pergerakan di area depan dengan ejector ke arah minionnya, mencoba untuk mendapatkan satu arah Brands. Tapi ini dari item menit ke-6 kali ini Om Wawa. Apa yang betul, bisa Wawa lihat? Well, sabar dulu karena ada fight tuh yang lagi mau lanjut. Enggak ternyata. Di mana sniper dibalaskan dengan Feather Ice Strike.
3 tetesan saudara-saudaraku. Lethal counternya akan siap, tapi ternyata hanya dengan Cyclone Sweep dia berhasil untuk mendapatkan ke arah rainbow-nya. Baik banget, dimana Birul posisinya kali ini sangat-sangat baik. Dia ingin keluar lagi dari area mid, berputar lagi, namun untuk palnya harus tumbang kesekian kali. Bahkan disusul juga oleh Huba yang harus menghilang di area tengah. Ada Kupai mulai menggigitin, lalu Turtle juga udah mulai dicolek. Mountain Choker juga dikeluarkan. Kemana perginya mereka? Karena untuk kali ini Branch masih ingin berada di area tersebut. Popo dan Kupa pun langsung mengambil ataupun memanggil Kupanya. Mereka mundur lagi. Purple Bang, Birul ingin lagi loh ini. Wah. Gak kenyang-kenyang ya. Kalau kita lihat Birul bener-bener pengen banget ngambil objektif dari Link. Kan Link tanpa Purple Bug ini gak baik banget. Dan lagi di area mid kali peperangan terjadi berkali-kali. Bahkan temponya udah cukup tinggi. Bahkan damage yang dimiliki oleh Rainbow udah cukup sakit ke arah seorang Sugar. Bahkan Feather Ice Strike yang mencoba untuk mundurkan dari seorang KYY. Karena dari Link kali ini seorang Branch coba untuk mengambil objektifnya ke area Turtle. Mereka nggak mau kehilangan lagi kesempatan melakukan Turtle. Dan I'm angry dari KYY ke arah seorang Sugar mendapatkan stunnya, tapi seperti belum bisa mendapatkan 1 poin kill ke arah teman-teman Rebellion Game dan Turtle. Yang berikutnya sudah diamankan oleh Bigetron Alpha. Yap, itu dia Snake Video pun kali ini pot momen game favorit di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya teman-teman ya. Namun untuk kali ini kita lihat aja di bagian atas udah ada satu pergerakan Benedetta yang langsung dihilangkan aja. Chilo not wow, dikeroyok oleh 2 orang, kelar sudah nyawanya, gak bisa melakukan pergerakan lagi. Tapi di bagian tengah ada pergerakan yang udah dilakukan juga, masih berputar dengan Cyclone Sweep. Branch yang masih ingin lebih, shutdown pun dilakukan. Birul pun kali ini harus dilumpuhkan, tapi di depan yang berbeda, rainbow-nya pun harus terkena lagi. Ada satu lagi, Brian of Order yang udah dikeluarkan. Ejector akan kali ini on point, dia berhasil. Itu dia, Curse of Throw, Energy Impact, sedikit lagi HP tersisa. Namun Branch mendadak hadir untuk bisa mendapatkan 2 orang sekaligus. Branch-nya on point sekali, menjadi sang eksekutor di saat tidak ada damage ataupun tidak ada HP yang begitu banyak di antara pemain tersebut. Kata Branch, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Walaupun kehilangan seorang Matt, tapi double kill bisa diamankan. Gak sampai di situ aja, Branch itu dengan seorang Birul. Damage yang masuk, tapi lethal counter miss dari seorang Birul. Gak bisa mendapatkan Branch, dan mereka harus mencoba untuk defensif di area atas ya, karena inner turretnya kita dihancurkan. Dan ini dia Players Gold Living by Mandiri tentunya dengan Branch 7130 Om Wawago. Ya, sangat-sangat apa ya, kaya sekali untuk Branch-nya, karena memang dari segi purple buff dia sempat untuk keganggu sekali, tapi sisanya dia berhasil untuk mendapatkan 6 kill point tanpa ada balas sama sekali. Dan Branch selalu masuk di momen-momen yang juga cukup tepat, mengingat ketika teman-temannya selesai untuk melakukan fight, dia adalah eksekutor terakhir yang masuk untuk melakukan pembersihan kepada Rebellion Genflix. Yo, Yap. Ini ada pergerakan lagi. Coba lihat di bagian bawah deh. Ada 3 orang dari Bigetron Alpha yang akan siap untuk melakukan initiate. Bahkan snipernya untuk kali ini langsung dikeluarkan aja. Tadi udah terlihat ada Lord Camp Living Mandiri, tapi belum muncul lagi. Lordnya masih santai di atas sana, menunggu siapakah yang akan mencolek dirinya. Dan udah dipastikan kalau Lordnya akan mengikuti kemanapun pergi. yes, good morning Sunshine for Love. Dan kita lihat teman-teman dari Rebellion Genflix dan juga Bigetron Alpha, terutama dari KYY dan juga Rainbow, mereka udah di posnya masing-masing. Dan ini dia killing participation-nya Huba 55,6% berbanding 66,7% dari seorang Rainbow. Ini menandakan mereka selalu berada dalam peperangan, selalu memberikan kontribusi, lalu memberikan source skill yang benar-benar berimpact dalam peperangannya. Sedangkan dari Rainbow kali ini masih mencoba untuk melakukan setupnya terlebih dahulu, karena teman-teman dari Rebellion Genflix masih coba lihat dari mana pergerakan yang ada. Sakit banget loh sniper tadi. Tapi untuk sekarang kita lihat udah real time win probability 36% mengarah ke Rebellion Genflix, sementara itu 63% untuk Bigetron Alpha. Lordnya ke reset lagi. Kayaknya mereka akan menunggu di menit ke-12 ya Om Wawa ya. Ya, ini adalah momen yang ditunggu oleh Bigetron Alpha sendiri karena masuk ke mid game. Ini adalah power sprite dari drafting mereka sekarang, dan tinggal setup kalau mereka bisa dapetin 1-2 saja. Rebellion Genflix, gue rasa damage mereka nggak bakal bisa ditahan lagi sih, karena sangat sakit sekali antara damage dari Rainbow dan juga damage dari Branch. Iya, tapi ternyata tidak ditunggu di menit ke-12 loh.
Iya, nggak ditunggu di menit ke-12, mereka yang penting bisa dapetin dulu, mereka bisa menzoning dulu, mereka bisa memperkecil area pertahanan dari Rebellion Conflict, di mana nantinya akan ada inisiasi tambahan yang bisa dilakukan oleh pemain dari Bigatron Alpha. Oke, ini waktu yang tepat untuk Rebellion Gameflix mengatur strategi kembali. Di high ground mereka dia punya Parsia, dan tentunya dengan adanya Lord yang masuk, mudah-mudahan Rebellion Gameflix bisa mendinai atau bisa menahan gempuran yang diberikan oleh Bigatron Alpha. Dan itemnya di menit ke-12, Om Wawa, silakan. Yes, dari Popol Kupa sendiri, Thunderbell dengan Molten Essence. Sedangkan untuk Link, sih kalau kita bahas dari Link aja lah. Kita lihat item untuk Brands kali ini, Demon Hunter, War Axe, dan juga Endless Berserker ini udah sangat-sangat cukup sekali untuk bisa melakukan satu pick off ke arah dari Parsia, Huba, ataupun Sugar. Karena kedua pemain ini yang bakal ditarget habis-habisan pemberi damage terbesar dari Rebellion Conflict. Jadi bakal bisa masuk nggak nanti Brandsnya langsung ke bagian belakang atau nanti dibuka dulu oleh Ripo, karena untuk garis depannya pastinya Ripo di sini akan menjadi salah satu distraksi bagi Bigatron Alpha. Sisanya semua bakal diukur dari Brands nanti yang masuk dia. Ya, ini siapa yang akan dilempar? Wow, Popolen Kupanya berhasil ditangkap. Sementara itu kita lihat aja Palbonnya beradu fight langsung aja dengan Link. Sementara di bagian tengah kita ada satu flicker dan juga Brianna Wawner di mana langsung menghilangkan Kubanya, Parsianya. Dan di bagian tengah ada sebuah gempuran yang langsung dilakukan oleh Bigatron Alpha. Ini adalah angin bata yang dilakukan oleh Bigatron Alpha, di mana mereka berhasil melakukan ataupun memberikan damage begitu cepat, begitu nge-burst. Belum lagi Rainbow dengan snipernya ataupun tembakan dari ship machine gun yang dia miliki. Bukan main itu sakitnya, Pak. Ya, betul sekali Pak Pulung. Tapi kalau kita lihat tadi ya, walaupun ada game pause sebentar, sebenarnya on point ketika tadi dari Lunox milik seorang Matt masuk dan membubarkan serangan atau pastinya masih dipegang oleh Ripo meskipun persentasenya lebih kecil Ripo. Oke, back to the game kali ini. Rebellion Gameflix dan Bigatron Alpha masing-masing mencoba untuk setup ulang, mereset lagi apa yang sudah terjadi, karena dari Bigatron Alpha langsung pukul mundur aja di area mid-nya udah bisa dibolongin oleh Bigatron Alpha 40. Oke, Sugarnya 202, nggak ke take down sekalipun. Cuman mereka nggak mendapatkan begitu banyak ke tempat untuk bisa melakukan pergerakan. Inisiat mereka selalu digagalkan, malah mereka yang berkali-kali harus ditumbangkan tadi. Cuman titik baiknya adalah Sugar di saat timnya dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan seperti ini. Positioning dari dia tetap baik loh, Om Wawa. Betul. Mereka tinggal menjaga serius. Dan inilah dari Bigatron Alpha, kenapa mereka selalu bisa nge-track dari early yang tertekan, mereka bisa masuk ke mid game, late game dengan cukup stabil. Karena mereka tipikal tim yang sangat-sangat disiplin sekali dari melakukan penjagaan dan nggak terlalu gegabah gitu loh. Kalau ada yang bisa di-kill, mereka baru membuka pergerakan seperti Rainbow sekarang. Nah, contohnya seperti ini dari seorang Valnya harus tumbang ke Veteran Ice Track yang muncul dilakukan oleh seorang Huba, bahkan I'm offended karena seorang Hubanya masih bisa mundur dengan wings by wings. What a play banget dari teman-teman Bigatron Alpha. Momentum dengan disiplin yang dilakukan perpaduan Ciamik akhirnya membuat satu orang dari Rebellion Gameflix harus hilang 40. Oke, ini bagaimana tindakan ataupun positioning dari Huba yang harusnya lebih baik lagi guna ini untuk melindungi rekan-rekannya. Alex ke final blow ternyata langsung dikeluarkan begitu aja. Untuk Link yang terjebak tapi tanpa sebelum dia dikeluarkan, dia pun masih bisa keluar dari area tersebut. Lunox barusan dengan dia miliki, dia mendorong mundur pemain dan mikro Rebellion Gameflix. Ada satu player lagi yang tumbang, yaitu Jilon Not Wow, tidak kuat menahan damage yang dikeluarkan. Seperti kata Pak Om Wawa juga ya, kalau Jelenopo kali ini banyak banget terpick off 041, fokus di area atas tadi. Tapi kalau aku mau notice, Birul dia sebenarnya juga baik banget di area early tadi. Dia dapat satu outer turret, bahkan bisa menyolong purple buff dari Brands. Sayang kalau menurut aku ketika seorang Jelenopo nggak bisa bisa ngikutin apa yang dilakukan oleh Birul di area atas. Tapi Lordnya sudah bisa diamankan lagi dan lagi oleh Bigatron Alpha, dan ini akan menjadi momentum yang baik banget buat mereka untuk bisa mensecure game yang kedua, Pak Pulu. Yap, Lord pun udah diambil, Lord udah diamankan. Ada tas yang dilakukan di area mid ya, kayak coba nggak apa-apa sendirian di situ tuh. Oke gitu.
Udah diem-diem aja di situ tuh. Tuh sama teman-temannya bertiga ngobrol. Bang mau adop kupa aku nggak mau. Makannya banyak. Ngobrolin itu nanti mereka. Oke, ini dia Palnya tadi mencoba untuk langsung keluar dari dalam rumputan memberikan ejektornya, tapi malah ketahuan posisinya. Luar udah mulai masuk. Huba mundur sedikit ke bagian belakang agar bisa melakukan sebuah Federal Attack agar tidak diganggu juga oleh pemain-pemain dari Regional Alpha. Udah terdengar tadi Anma Fender, cuma di bagian tengah damage-nya begitu banyak. Palnya gak kuat, Palnya pernah meregang nyawa, cuma Cyclone Suit tadi berhasil untuk mendapatkan Ruby Virul. Masih ada setengah HP yang dia milikin, cuma Rainbow snipernya begitu menyakitkan. Berubah dengan mode machine gun, siapa yang akan langsung ditembakin? Langsung aja dengan attack speed-nya. Udah ada energy draw ataupun pulse of range yang dimiliki dan juga energy impact menghilang sudah. Dimana Brianna Powder tadi langsung menghilangkan Huba juga. Virul ingin masuk lagi dalam turret-nya untuk bisa nge-respawn lagi dari SP-nya. Maju ke bagian depan, Cyclone Suit dikeluarkan. Untuk kali ini satu wave minion yang datang dari atas, tengah dan juga bawah berhasil ditahan oleh pemain-pemain dari Rebellion Gantry. Gila, ini kunci sebenarnya di The Repo tadi ketika dengan Rubinya mendapatkan satu orang Huba, dan itu bakal bahaya banget. Tapi kita lihat we are angry karena seorang Sugar masih mundur ke belakang. Tapi sementara itu Tempest of Fate ya begitu terkonek karena seorang Jelagatu dan akhirnya mengakhiri game yang kedua untuk Bigetron Alpha. Bigetron Alpha menyamakan